like a Hellcat. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang perbandingan ya. Kali ini kita sudah masuk ke bagian ke-6, variasi soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi ini yang sudah mulai agak rumit ya nak ya, karena dalam satu soal bisa aja ada konsep perbandingan senilai dan berbalik nilainya. Jadi ini agak butuh konsentrasi dan pemikiran yang lebih ya. Contoh, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan 2 unit rumah dalam waktu 36 hari dengan 20 orang pekerja. Berapa banyak rumah dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 orang pekerja? Nah, jadi anak-anak, di sini ada 3 objek yang dibicarakan, yaitu rumah, harinya, sama pekerjanya. Jadi ada 3 variabel ya. Misalkan kita kasih nama variabel X, Y, dan Z. Nah, di sini ada catatan ya. Jadi jika X berbanding lurus dengan Y, artinya jika X dengan Y itu perbandingan senilai, tetapi berbanding terbalik dengan Z, maka berlaku hubungan ini. X sama dengan K dikali Y per Z. Nah, K itu adalah suatu konstanta. Nah, kita bikin dulu ya. Nah, jadi kan ini ada waktu kerja, banyaknya rumah, sama jumlah pekerja. Nah, jadi waktu kerja dengan banyaknya rumah itu berbanding lurus. Artinya semakin banyak rumah yang kamu mau bangun, otomatis semakin lama juga waktu kerjanya, kan begitu ya. Tetapi berbanding terbalik dengan jumlah pekerja, karena semakin banyak jumlah pekerjanya, semakin cepat pekerjaan itu bisa diselesaikan. Berarti waktu kerja berbanding lurus dengan banyaknya rumah, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah pekerjanya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini yang ada 3 objek, kalian harus hati-hati ya, harus pintar-pintar mencari hubungan di antara 3 objek yang dibicarakan itu. Mana yang saling berbanding lurus, mana yang saling berbanding terbalik. Ya. Nah, di sini ada satu data yang lengkap. Kalau dia membangun 2 unit rumah, butuh waktu 36 hari dengan 20 orang pekerja. Nah, dari konsep yang X, Y, Z lengkap ini, itu kita bisa menentukan nilai K-nya. Karena kan tadi rumusnya X sama dengan K dikali Y per Z. Berarti kita pakai satu baris kedua ini, X-nya 36, ya kan? Sama dengan K-nya yang kita mau cari, dikali Y-nya kan 2, per Z-nya 20. Jadi kita cari dulu nilai K-nya, nilai konstantanya untuk kita pakai ke rumus, supaya kita bisa menentukan bagian yang lain yang kosong. Nah, ini kita kerjakan ya. K kali 2 kan 2K per 20. Nah, terus per 20 ini biar hilang, kita kali dengan 20, karena nanti 20 dibagi 20 itu 1. Nah, karena yang kanan dikali 20, yang kiri juga kita kali dengan 20. Jadi 36 kali 20 itu 720. Nanti yang di sebelah sini tersisa 2K. Nah, supaya dapatkan huruf K, kita bagi 2. 2 bagi 2 1. 720 nya juga ikut kita bagi 2. Jadi K nya 60. Nah, jadi kita bisa gunakan K60 ini untuk menjawab soalnya. Kan dia bilang berapa banyak rumah dapat dibangun dalam waktu 60 hari dengan 30 pekerja. Jadi ini untuk baris ketiga ada kasus baru. Kalau waktunya 60 hari, pekerjanya 30, dia bisa bangun berapa rumah? Nah, gunakan konsep yang tadi, X sama dengan K dikali Y per Z. Masukkan aja, berarti sekarang X-nya 60 sama dengan K. K-nya kan tadinya nggak ada, tapi sudah kita cari, dapatnya 360 dikali Y. Y-nya itu yang ditanya. Misalkan dengan huruf N per 30. 30 itu adalah Z-nya. Nah, kita kerjakan ya. Nah, ini 30 dibagi 360 kita bagi dengan 30, jawabannya 12N. Nah, supaya tersisa huruf N, 12 nya kita bagi 12, 60 nya kita bagi 12 juga, dapat N nya 5. Jadi dapat membangun 5 rumah. Anak-anak gitu ya. Jadi untuk menjawab soal yang objeknya ada 3, yang kamu perlu tahu adalah ini konsep hubungan antara X, Y, Z nya ya.
Oke, mudah-mudahan bisa ngerti. Kalau masih kurang paham bisa ditonton lagi ya. Oke, saya kasih soal yang kedua. Ini juga sering keluar ya dulu pas zaman masih UN. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah jembatan selama 80 hari dengan 36 orang pekerja. Setelah proyek tersebut dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan terhenti 12 hari karena terkendala teknis. Agar pengerjaan jembatan tersebut dapat selesai tepat waktu, maka berapakah banyak pekerja yang harus ditambah? Jadi ini ada kasus. Awalnya mereka merencanakan untuk membangun sebuah jembatan dalam waktu 80 hari dengan 36 orang pekerja. Lalu dikerjakanlah ya sesuai rencana setelah 20 hari. Berarti kan sudah berkurang ya dari 80 hari. Karena sudah 20 hari dikerjakan berarti tinggal 60 hari lagi. Masih dengan 36 pekerja yang sama ya. Ternyata pas hari ke-60, sisa 60 hari lagi, pekerjaan mereka terhenti 12 hari. Jadi 12 hari tidak bekerja, tapi rencananya kan jalan terus. Karena 12 hari tidak bekerja berarti 60-nya berkurang 12 hari. Sekarang tersisa 48 hari. Nah, karena ingin diselesaikan tepat waktu ya, walaupun mereka berhenti 12 hari tetapi jembatan itu tetap harus selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, maka mereka harus menambah jumlah pekerjanya supaya yang mengerjakan itu makin banyak dan makin cepat selesai. Jadi ini adalah soal perbandingan berbalik nilai karena jumlah harinya berkurang dari 60 ke 48 turun, tetapi jumlah pekerjanya harus ditambah supaya bisa selesai tepat waktu. Jadi yang satu turun, yang satu naik. Nah, karena ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, maka dikerjakan dengan cara dikali ke samping. Jadi 48 kali N, 48N, 60 kali 36, 6 gitu ya. Nah, 48 kali N, 48N, 60 kali 36, 2160. 48 bagi 48, 260 bagi 48 juga. Ingat, ini dibagi supaya tersisa huruf N. Yang kiri dibagi 48, yang kanan dibagi 48. Jadi, N-nya adalah 45 pekerja. Ini adalah jumlah pekerjanya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu. Tapi mereka aslinya sudah punya 36 pekerja dari awal. Maka jadi tambahan pekerja yang diperlukan adalah 45 kurang 36, 9 pekerja lagi yang harus mereka tambah. Oke, nah. Jadi soal tentang perbandingan sebenarnya masih banyak macamnya ya. Yang penting kalian ngerti konsep dari perbandingan itu ya. Ditonton semua video tentang perbandingan di playlist perbandingan biar kalian benar-benar paham konsepnya dari awal. Oke, terima kasih.